Ini sambil masak, tapi kok kayak ada bau gas ya? Wah, jangan-jangan ada gas bocor. Iya nih kayaknya. Waduh, bahaya itu, bisa kebakaran. Coba matiin dulu deh kompornya terus cek. Iya nih, gasnya bocor. Tuh kan, kemarin dekat rumah gue sampai ada kebakaran gara-gara tabung gas bocor. Untungnya sih nggak ada korban jiwa. Iya benar sekali, tabung gas merupakan faktor penyebab kebakaran tertinggi kedua setelah listrik di DKI Jakarta. Hal ini menurut Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta yang menunjukkan bahwa tabung gas menyumbang 14% dari total kebakaran yang terjadi di DKI Jakarta. Dalam konteks ledakan tabung gas ini, sebenarnya bukan tabungnya yang meledak, melainkan adalah gas yang terperangkap di suatu ruangan sempit, misalnya seperti dapur yang tidak memiliki ventilasi, dan kemudian ada sulutan api dari kompor. Nah, itu bisa menyebabkan ledakan. Sebenarnya penyebab ledakan itu ada 3 aspek, yaitu 3 segitiga api, ada oksigen, bahan bakar, dan juga panas. Jadi jika ada ketiga aspek tersebut, maka akan menyebabkan ledakan atau kebakaran. Nah, sebenarnya ada beberapa bahaya yang dapat ditimbulkan dari ledakan tabung gas ini, yaitu tentunya kebakaran, ledakan, dan juga racun yang dapat dihirup dari bocornya gas tersebut. Terdapat beberapa cara untuk mengidentifikasi bocornya tabung gas, yaitu pertama adalah mencium bau gas yang datang dari LPG. Kemudian kedua adalah mendengar desisan dari tabung gas tersebut. Yang ketiga adalah kita bisa melihat kadaluarsa dari tabung tersebut. Oleh karena itu, dalam penilaian risiko terkait tabung gas, potensi bahaya yang perlu dinilai pertama adalah kebakaran dan ledakan yang diakibatkan oleh tabung gas itu sendiri. Kebakaran dan ledakan akibat tabung gas mampu menimbulkan beberapa dampak, misalnya luka bakar ringan, kemudian timbulnya korban jiwa, serta kehilangan materi. Oleh karena itu, potensi bahaya ini dapat digolongkan sebagai katastrofik atau sangat tinggi. Selanjutnya, penyebab dari kebakaran dan ledakan tabung gas umumnya diakibatkan oleh tabung gas yang bocor, serta kelalaian manusia, misalnya lupa mematikan kompor, dan yang terakhir adalah kualitas dari kompor serta regulator yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini juga dapat disebabkan oleh tabung gas yang kadaluarsa. Oleh karena itu, penyebab dari terjadinya kebakaran atau ledakan akibat tabung gas dapat digolongkan sebagai probable. Selain menimbulkan potensi bahaya kebakaran dan ledakan, tabung gas LPG juga dapat menimbulkan keracunan. Hal ini karena kandungan dalam tabung gas yaitu 30% propana dan 70% butana. Menurut NIOSH atau National Institute for Occupational Safety and Human Services di Amerika, batas paparan gas LPG adalah 1000 ppm dengan waktu kerja rata-rata selama 10 jam. Apabila melebihi batas tersebut akan timbul gejala-gejala seperti sakit kepala, pusing, mual, kemudian rasa lemas, dan terjadinya linglung atau gangguan kesehatan mental lainnya. Oleh karena itu, dampak dari keracunan ini dapat digolongkan sebagai marginal atau tidak terlalu berat injury yang diakibatkannya. Penyebab dari keracunan ini umumnya adalah kebocoran tabung gas yang umumnya juga diakibatkan oleh pemasangan regulator yang tidak terlalu kencang serta regulator yang tidak sesuai dengan standar. Oleh karena itu, severity atau tingkat kejadian dari penyebab potensi bahaya ini dapat digolongkan sebagai occasional. Oleh karena itu, risiko dari keracunan ini digolongkan sebagai medium. Terus Kang Gos gimana ini? Kalau terjadi kebocoran gas, pertama-tama pastikan tidak menyalakan kompor atau api dan listrik. Kemudian, cabut regulator lalu bawa tabung gas keluar ruangan atau buka seluruh ventilasi udara di dapur. Setelah itu, tutup tabung gas dengan kain basah. Oh gitu, oke. Nah, untuk mencegah terjadinya kebocoran gas, dapat dilakukan dengan memilih tabung gas berkondisi baik saat membeli, menggunakan selang dan regulator berstandar SNI, memastikan selang dan regulator terpasang dengan erat hingga tidak ada suara desis, serta menggunakan regulator safety lock.
hampir aja. Nah, jika sudah terjadi kebakaran, maka terdapat beberapa langkah atau prosedur yang dapat kalian lakukan untuk menanggulangi hal tersebut. Yang pertama adalah tetap tenang dan jangan panik ya. Yang kedua, jika terjadi kebakaran kecil atau kebakaran yang dapat kalian atasi, kalian dapat menggunakan alat pemadam seperti APAR atau yang dikenal dengan alat pemadam kebakaran api ringan, atau juga bisa menggunakan kaleng goni yang sudah dibasahi. Jika kebakaran yang terjadi disebabkan oleh korsleting listrik, segera matikan listrik di rumah Anda ya. Yang ketiga, tutup ruangan yang terjadi kebakaran agar tidak menjalar ke ruangan lainnya. Tetapi ingat, jangan dikunci ya, karena itu dapat menyusahkan petugas saat memadamkan kobaran api yang terjadi. Yang keempat, jika yang terjadi adalah kebakaran berskala besar, maka segera selamatkan diri Anda dan juga keluarga Anda dengan segera keluar dari rumah atau gedung yang sedang Anda diami. Kemudian, jangan lupa segera hubungi Dinas Pemadam Kebakaran dengan nomor telepon 113 dan juga PLN ya. Yang kelima, berjalanlah dengan tenang, jangan berlari, tetap fokus, dan tidak panik ya. Yang keenam, jika menemukan asap tebal di suatu ruangan, hindari jangan sampai menghirup asap tersebut, misalnya dengan cara merangkak dan bernafas dengan mendekatkan muka ke lantai. Atau bisa juga menggunakan kain basah untuk menutupi hidung kalian. Kedua cara ini akan membantu kalian untuk bernafas secara lebih bebas. Kemudian, carilah juga jalan keluar melalui pintu tertutup, tetapi sambil menempelkan belakang telapak tangan kalian pada pintu untuk mengetahui suhunya. Jika suhunya itu sudah panas, kalian bisa mencari alternatif jalan lain. Dan terakhir, jika Anda sudah berhasil keluar rumah dan sudah berada di tempat yang lebih aman, segeralah meminta bantuan kepada tetangga di sekitar ya. Oh iya, teleponan di dapur juga nggak baik loh sebenarnya. Gelombang sinyalnya bisa memicu api kalau ada gas bocor. Oh, gitu. Yaudah kalau gitu, udah dulu deh.